Tolong bantu saya buka aja firman Tuhan di Matius 21. Saya ajak kita baca 2 ayat dulu ya. Matius 21, oke. Percaya jangan bimbang. Matius 21 ayat 18 dan 19. Kita baca sama-sama dengan kuat. Matius 21, 18 dan 19 saja. Oke, 3, 2, 1. Ulang ya. Kita baca firman. Kalau saya baca firman, bukan baca aja, bahkan saya satu ayat itu saya baca sampai ayat itu bicara dengan saya. Kalau saya pribadi, saya sendiri, saya baca firman itu saya baca sampai kadang-kadang bisa nangis sendiri. Firman itu bicara. Sampai bicara kepada saya. Karena firman itu Allah sendiri. Kalau saya mengalami janji Tuhan buat saya, firman itu memberkati, mengubahkan, membaharui semua kehidupan aspek saya. Itu karena saya percaya firman itu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu kita baca firman dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar-benar yakin firman ini terjadi kepadaku. Oke, 3, 2, 1. Dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, cerita ini bahkan di perikop ini ayatnya sangat sedikit. Hanya beberapa ayat. Tapi firman ini, kisah ini, perumpamaan yang Yesus ambil lewat firman Tuhan, itu sangat memberkati saya secara pribadi. Karena firman ini sangat luar biasa. Buat saya ini sepertinya wow gitu loh firman Tuhan, itu harta. Nah, kita semua udah tahu, aduh mungkin udah angin lalu ya kita dengar ya. Waktu Yesus lapar lalu dia kepengen makan, didekati pohon ara itu, melihat-lihat mungkin ada buah yang bisa dimakan. Ya ternyata enggak ada buah, lalu Yesus mengutuk, maka matilah pohon itu, keringlah pohon itu. Nah mungkin kita mendengarnya kayak biasa ya. Ya dulu saya juga seperti itu, kayaknya udah biasa sekali. Kayaknya firman ini biasa sekali. Tetapi apa ya pesan yang kita dapat dari firman ini? Saudara lihat, dikatakan di Matius 21, ini ceritanya saya ngambil intinya ya. Waktu itu Yesus baru selesai dari kota Betania. Nah keesokan paginya mereka berjalan-jalan. Mereka jalan menuju ke satu tempat. Nah di situ Yesus merasa lapar. Nah tapi sebelum saya nguraikan, saya memberitahu ke saudara dulu, kenapa saya ngambil tema percaya jangan bimbang. Karena banyak yang saya lihat, tapi saya percaya berharap di sini tidak ada. Orang-orang percaya, begitu setelah doa, apalagi dalam pergumulan, begitu setelah doa mungkin dia doa puasa, entah doa puasa yang bagaimana, ada puasa Daniel, mungkin puasa Esther, mungkin puasa setengah hari, mungkin puasa kalau ada VJ, mungkin sampai ya puasa Daniel, tapi tidak ada perubahan. Nah jadi membuat orang-orang percaya kecewa. Oleh karena itu saya mengambil satu tema ini tetap percaya dan yakin. Dan dari perikop kisah ini untuk meyakinkan, meneguhkan kita lagi. Kalau bahwasanya apa yang Tuhan janji, dia pasti memberkati. Bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Lebih daripada apa yang kita doakan. Tuhan sudah jauh sediakan yang lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Nah, saudara, oleh karena itu saya mengambil satu cerita ini. Waktu itu pagi-pagi Yesus mulai berjalan bersama dengan murid-muridnya semua. Jalan-jalan. Ini Alkitab nggak mencatat. Hanya saya berpikir dan saya mencoba mengilustrasikan, saya mencoba menempatkan saya ada di antara murid-murid Yesus pada masa waktu itu. Nah, pasti Yesus udah jalan-jalan, pagi-pagi kan biasa jalan kan. Nah,
buat saya pribadi ya, enggak mungkin, saudara saya enggak tahu, apakah mungkin begitu bangun mata buka di ranjang langsung udah terasa lapar? Pasti enggak ada yang kayak gitu ya. Paling tidak setelah aktivitas, tiba di kantor tempat kerja mungkin baru terasa ya. Nah itu saya pribadi enggak, kalau saya bisa tahan sampai siang hari, jam 2, jam 3 bisa. Tapi enggak boleh ya dokter Charles ya, harus ada isi sedikit ya. Enggak boleh sampai kosong ya. Nah, buat saya kembali, Yesus pagi-pagi mereka berjalan. Nah, dicatat Yesus tiba-tiba, ini perkataan saya, tiba-tiba Yesus merasa lapar. Nah, buat saya mungkin itu sudah berjalan beberapa waktu, mungkin sudah menjelang siang. Jadi Yesus terasa lapar. Nah, waktu Yesus mulai merasa lapar, dari jauh, nah ini dari jauh Yesus melihat pohon ara itu. Pikir Yesus mungkin ada buahnya. Saya sampai mencoba searching Google, pohon ara itu berbuah 1 tahun berapa kali. Saya sampai sesuatu kalau yang Yesus ambil sebagai perumpamaan. Saya mencoba menggali apa yang dia ambil itu. Entah benda, entah yang bernyawa, mungkin ikan, mungkin apa. Atau pohon atau segala macam, atau benda. Saya coba searching. Nah waktu saya tanya Google, pohon ara itu 1 tahun berapa kali berbuah. Google ada yang menjawab, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Lalu saya baca lagi, ternyata satu pohon ara itu bisa berbuah antara 1000 sampai 1500 piece. Nah bayangkan betapa kecewanya Tuhan waktu sudah lapar. Tiba-tiba apa yang dia mau tidak ada. Nah Alkitab mencatat tadi di ayat ke-19. Waktu Yesus berbicara kepada pohon ara itu, selama-lamanya buahmu tidak bisa dimakan. Coba tadi yang 19, 21. Nah, Yesus kata, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Artinya selama-lamanya buahmu nggak bisa lagi dimakan. Apa yang terjadi? Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Coba di Markus 11, kita baca dulu baru saya bukakan ayatnya. Coba di Markus 11 ayat ke 20, Markus di Markus 11 ayat 20, oke sampai 21 aja. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. Dengan suara nyaring, Markus 11, 20. 3, 2, 1. Dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Bayangkan, saudara, ini yang mau kita bahas. Keesokan harinya, tadi di Matius saya percaya ini firman Tuhan yang paralel, yang konteksnya sama. Saya tidak pernah memperkosa firman untuk supaya menunjang apa yang mau saya katakan. Tapi ini adalah dari konteks yang sama, menceritakan tentang perumpamaan pohon ara itu. Nah, jadi saudara yang dikasih Kristus, di sini yang saya mau katakan, lihat, setelah waktu pagi-pagi kemarin itu menjelang siang Yesus lapar, Yesus berkata kepada pohon ara, selama-lamanya buahmu tidak akan berbuah, tidak akan dimakan orang. Lalu keesokan harinya waktu mereka berjalan melewati pohon ara itu, bukan ini, keesokan harinya yang gambar langitnya agak-agak, nah ini keesokannya pagi-pagi lagi waktu mereka mulai berjalan. Nah melihat pohon ara itu, saya yakin itu yang tunjuk itu si Petrus. Karena Alkitab mencatat Petrus. Tadi kita bacakan. Petrus selalu mengatakan, Rabi, lihat pohon yang engkau kutuk itu sudah menjadi kering mati. Saudara lihat. Ini tentang pohon ara dulu ya, belum kehidupan kita. Apa yang sudah Yesus lakukan? Tema saya tadi percaya jangan khawatir. Yang satu saya mengambil poin PowerPoint. Pertama, jangan ragu. Yang kedua, ikuti proses. Yang ketiga, tunggu waktunya Tuhan.
Nah, saudara, apa yang telah Yesus katakan di Matius 21, seketika itu pohon ara menjadi kering. Saudara lihat, pohon ara ini menceriakan pohon. Artinya pohon itu langsung seketika menjadi kering, menjadi mati. Akarnya mati. Tapi keesokan harinya saudara baru melihat apa yang sudah Yesus lakukan di bawah tanah untuk terwujud di atas tanah. Ini pohon ara ya. Itu juga butuh waktu, butuh proses, butuh semuanya. Sampai keesokan paginya baru Petrus teringat semalam Yesus kutuk. Hari ini ternyata udah mati. Saudara, banyak orang seperti ini. Saya pernah melayani orang yang ini mungkin anak usia remaja ya, usia remaja. Ada sesuatu yang membuat hidupnya menjadi sedikit melenceng mungkin. Entah narkoba, entah free sex atau tergantung pornografi. Nah, waktu itu kenapa si anak bisa terjadi seperti ini? Saya yakin itu terjadi itu karena berpuluhan tahun sehingga timbul karakter seperti itu. Nah, maunya keluarga begitu didoakan langsung jadi sembuh, dilepaskan, merdekakan. Saudara, saya mau beritahu, waktu kita sakit, oke, kita banyak mendengar kesaksian. Bahkan saya sendiri pernah, nah itu lagi saya lupa cari, saya punya video. Waktu melayani orang yang bukan orang percaya. Di situ bapak itu langsung bangkit berdiri, dia nggak bisa ngomong. Dia sakit, semuanya sakit, nggak bisa kerja, nggak bisa. Bahkan istrinya yang keluar meminta-minta. Nah, seketika itu terjadi kesembuhan. Bapak itu bisa melompat, bahkan bisa bilang haleluya. Karena dia nggak bisa ngomong. Nah, Alkitab ada mencatat di perjanjian baru. Pada saat engkau tumpang tangan atas orang sakit disembuhkan. Tapi saudara, saya percaya kalau Tuhan mau sembuhkan orang seketika, bisa. Saudara setuju? Dia Tuhan. Tapi kalau belum, bukan Tuhan gak bisa. Kita butuh waktu. Jadi jangan ambil itu sebagai verifikasi. Seperti pohon ara ini. Banyak orang langsung mau doa amin terjadi simsalabim. Gak bisa seperti itu. Butuh waktu. Padahal sesuatu yang baik itu menurut kita. Tuhan sudah sediakan jauh lebih baik. Saudara, tadi saya katakan sesuatu yang sudah kita katakan, sesuatu yang sudah Tuhan lakukan di bawah tanah untuk terwujud di atas tanah itu butuh progres. Seperti tadi, butuh progres. Sesuatu yang sudah kita perkatakan, sesuatu tindakan profetik yang sudah kita lakukan, kita butuh progres, kita butuh waktu. Waktu saya punya tulang punggung bermasalah, saya mengatakan, saya berdoa, saya bilang Tuhan, saudara katakan juga kepada tubuh Anda. Kalau secara medis dokter anjurkan makan obat, makan, saya dukung. Saya setuju sekali untuk itu. Nah, tapi perkatakan juga kepada tubuh Anda sendiri, jangan hanya ngomong kepada Tuhan. Saudara, firman ini keluar waktu saya sedang menyediakan materi tentang doa. Karena minggu depan kita sudah mulai pendalaman Alkitab jam 1:30. Nah, firman ini keluar waktu saya menyediakan firman. Saudara lihat betapa hebat firman Tuhan itu. Nah, untuk supaya kita perkatakan, aku percaya aku sembuh. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau sampai tulang punggung saya ini bermasalah. Bagaimana saya bisa melayani? Karena tulang punggung ini menopang seluruh tubuh saya. Kalau tulang punggung saya bermasalah, gimana lagi saya bisa keluar? Gimana saya bisa tegak? Saya nggak mau, saya percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan. Nah, waktu setelah saya ngomong sama Tuhan, saya ngomong kepada tubuh saya, tulang-tulangku kuat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kuat. Semuanya kuat. Tulang kakiku kuat, tulang dengkulku kuat. Ngomong sama tulang kita. Karena saudara kenapa? Kita juga lihat banyak orang sakit, kita doakan udah sembuh. Tapi dia masih keadaan lemah. Ternyata saudara yang dikasih Kristus, itu tubuh Anda yang sudah sakit. Tubuh Anda yang sudah, Tuhan sudah sembuhkan dalam roh. Saudara jangan lupa, Allah yang kita sembah adalah roh. Jadi segala sesuatu yang sudah Tuhan selesaikan di dalam roh untuk terwujud di dalam secara jasmani itu butuh waktu. Tuhan udah sembuhkan, saya percaya. Tapi butuh tubuh Anda untuk merecover kembali selama semasa penyakit itu ada di dalam tubuh Anda. Jadi tubuh Anda butuh bangkit kembali, butuh berdiri kembali, butuh waktu.
Seperti progres tadi apa yang dikatakan Yesus. Seketika itu di Matius mencatat, maka keringlah pohon itu. Tapi di Markus dikatakan esoknya Petrus baru teringat. Artinya segala sesuatu butuh waktu. Saudara, saya punya satu kesaksian mungkin udah beberapa kali. Tapi ayat ini, firman ini, kisah ini membuat saya teringat. Saya nggak tahu pergumulan saudara apa. Dulu saya melayani Tuhan sudah 18 tahun. Tapi di hari Minggu saya tidak pernah mau melayani. Kenapa? Karena suami saya Pak Gembala, dia tidak pernah mau melayani. Nah, saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, kedengarannya sangat rohani, tapi memang itu saya lakukan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak minta apa-apa sama Tuhan. Ya itu udah lama. Saya nggak minta apa-apa Tuhan, saya hanya minta satu, suami saya mau melayani Engkau. Tidak ada yang ku minta Tuhan, nggak ada. Benar, itu saya benar-benar ngomong sama Tuhan. Nah, saya berdoa, saya tetap setia, saya melayani dari Senin sampai Sabtu. Hanya Minggu yang saya tidak melayani. Artinya bahkan dulu sering Pak Gem bilang, kau udah lebih-lebih daripada full timer. Kau yang lebih sibuk dari mereka yang hari Minggu. Saya bilang nggak boleh kayak gitu. Benar ya Pak Gem ya. Orang itu datang cuma salam-salam kayak gitu. Saya bilang enggak Pak, karena dia sayang saya sehingga nggak mau lihat saya terlalu. Tapi dengar saudara kesaksian ini. Saya berdoa dan saya benar-benar melayani sungguh-sungguh, saya sepenuh hati saya. Apapun yang bukan jadi pekerjaan saya melayani. Saya punya iming-iming. Pokok apapun saya buatlah untuk Tuhan. Yang penting suami saya bisa melayani Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Enggak ada terjadi apa-apa. Saya nangis sama Tuhan. Pak Gem nggak tahu, suami nggak tahu. Lalu saya mencoba menolong Tuhan. Saya mencoba membantu Tuhan. Saya ngomong sama Pak Gembala saya. Pak, nanti kalau suami saya misalnya lagi entah makan atau lagi cerita gitu. Nanti Bapak pura-pura bilang lah, ayo Pak Tekno melayani, tunggu apa lagi. Saya coba, oh iya Bu, ya tenang. Pokok itu yang saya lakukan, benar. Nah Pak Gembala, ini benar-benar, ayo Pak melayani lah, gini-gini nih. Nah jawaban Pak suami saya waktu itu apa? Enggak lah Pak, ini saya masih daging. Ini saya ngomong benar-benar supaya Tuhan dipermuliakan. Saya masih daging, saya masih mau berantem. Karena suami saya pengusaha bukan pendeta. Jadi yang dia alami orang-orang ya tokoh-tokoh masyarakat gitu. Saya masih daging, saya masih mau berantem. Istri saya aja lah, saya di belakang aja. Saya dengar, saya ada. Tapi saya tetap harus menunjukkan ketawa-ketawa. Tapi hati saya hancur. Pulang saya nangis, saya bilang Tuhan, saya benar-benar gak minta apa-apa. Saya hanya minta itu, buat saya itu sangat berharga. Waktu tiba di gereja, saya melihat di pintu gerbang, ada Aser, dia kan suami istri udah sambut kita, udah sama-sama. Hati saya hancur. Pak Gem gak tahu, suami saya gak tahu. Tapi hati saya di dalam saya hancur, hancur. Saya rindu, saya bisa berdiri. Hanya di pintu untuk salam-salam, rasanya itu bahagia banget buat saya. Tapi masih tidak, saya masih berdoa, tetap tidak. Saya mulai lagi mencoba menolong Tuhan. Kali ini saya cari pendoa, kadep doa saya wakil. Nah Pak, nanti kalau pas pas suami saya datang, ajaklah pura-pura, ayo Pak gini, Pak, ayo Pak lah. Benar-benar yang melayani. Kadang koordinator dulu Pak Basingan kan. Kadep doa dulu kan Pak Basingan. Nah Pak gini. Wah mereka kan kompak. Wah datang, ayo Pak, ayolah kapan mulai gini. Enggak lah, aku masih daging. Itu aja makin hancur. Saya kayak jujur, capek. Saudara pernah seperti itu? Capek. Kenapa makin berdoa, makin yang kita dengar tetap itu? Kenapa? Ternyata kita butuh waktunya Tuhan. Ada jam, gambar jam, kita butuh waktunya Tuhan. Alarmnya Tuhan. Pagi mau bangun jam berapa kita setel. Tuhan sudah setel kapan? Saudara lihat, jangan bimbang akan janji Tuhan. Saya ada kasih foto yang orang lagi bimbang. Coba, nah janji Tuhan yes oke. Tapi kenapa? No, aku udah berusaha semuanya.
Atau mungkin enggak. Kira-kira saudara lihat, tiba waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan bukan waktunya saya. Saya tetap tidak patah semangat. Saya tidak gugur dalam doa. Saya enggak gugur dalam doa. Apa yang saya rindukan tadi pertama apa? Hanya berdiri salam-salam. Tapi Tuhan mungkin waktu itu Tuhan udah ngomong karena saya udah terlalu fokus dengan apa yang saya inginkan. Saudara pernah itu mungkin Tuhan sudah bilang, sabar anakku, sabar ya sayang, sabar. Kau buat suami kau jadi gembala. Mungkin Tuhan bilang seperti itu. Tapi saya nggak tahu. Saya masih terfokus dengan apa yang saya inginkan. Saya sedih, saya remuk hati. Saya iri dengan suami istri yang melayani. Waktu itu saya iri sekali. Sangat iri. Iri rohani boleh ya. Asal jangan iri dia punya band, saya masih kuda. Ya, dia udah heli, saya masih Avanza. Tapi saya iri banget. Mungkin Tuhan saudara, apa yang Anda pergumulkan? Belum Tuhan jawab. Kepengen ini, tapi kenapa Tuhan kasih ini? Buat saya ini buruk. Tapi Tuhan bilang aku sudah sediakan kepadamu. Kamu tetap fokus sayang, mungkin seperti itu. Saudara lihat, hari ini pertama suami saya pelayanan, siap jadi bapak gembala. Bukankah Yesus kita luar biasa? Beri kemuliaanlah kepada Tuhan. Saudara ingat kisah Hana. Hana hanya meminta satu anak laki-laki. Pada saat itu wanita Yahudi, perempuan Yahudi yang mandul itu adalah aib besar buat mereka. Mungkin waktu Hana datang ke bait Allah, ya, dia sampai nggak tahu ngomong apa, dikira gembalanya itu ya Mbak Meli dia mabuk. Mungkin seperti saya sampai nggak tahu lagi melihat suami istri melayani, saya cuma nangis sepanjang pujian, nangis gitu. Nah, mungkin Hana seperti itu, nggak tahu lagi apa yang dia katakan. Lalu Hana hanya bisa ngomong, mungkin ini saya. Tuhan berilah aku satu anak laki-laki, dan Alkitab mencatat. Hana minta seorang anak laki-laki. Lihat ya, Hana hanya minta seorang anak laki-laki. Tapi Tuhan kasih dia nabi. Luar biasa enggak Tuhan kita? Memberi yang terbaik daripada kita. Saudara, firman singkat. Saya enggak tahu apa yang saudara pergumulkan, apa yang saudara doakan, mungkin keuangan. Kami pernah sampai minus, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya. Saya hanya yakin, Tuhan aku yakin, kamu Tuhan yang memberkati. Kalau Tuhan memberkati tidak setengah-setengah. Semua aspek kehidupan kita Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan baharui. Karena dia Allah yang sempurna, karyanya selalu sempurna. Hanya Tuhan pasti tahu mana dulu yang harus dibaharui, mana dulu yang harus diperbaiki. Waktu pertama kali saya datang kepada Tuhan, ini hati seperti benang kusut. Tahu nggak benang kusut? Nggak tahu lagi mana kepalanya untuk keluarkan. Tali aja kita sulit kalau udah kusut ya, kalau udah ikat mati ya. Kayak kalau beli telur satu papan, ikat sana, ikat sini, nyambung sana, nyambung sini. Kita ibu-ibu kan irit, kepengen buka dari kepalanya supaya talinya masih bisa dipakai nanti disimpan. Ini orang entah ikat gimana, udah gak sabar langsung kugunting. Nah, jadi waktu datang kepada Tuhan, sama hati saya juga seperti benang kusut. Seperti benang kusut. Tapi Tuhan tahu. Yang waktu itu saya kepengen tapi Tuhan ubah. Tuhan lebih tahu mana yang terbaik. Tuhan pulihkan. Maka sampai hari ini saya kenal dan saya sangat mengerti hati Tuhan. Kalaupun Tuhan belum jawab, mungkin Anda bergumul tentang anak. Mungkin Anda bergumul tentang pekerjaan. Mungkin Anda bergumul orang tua. Mungkin Anda bergumul tentang keuangan, perekonomian. Kalau dari tahun setahun ikut Tuhan ibadah setiap minggu rajin, tapi kenapa enggak ada perbaharuan? Percaya,
Satu waktu Anda akan terkagum-kagum melihat karya Tuhan digenapi dalam kehidupan Anda. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Tetap fokus percaya kepada Tuhan bahwasanya Dia sanggup melakukan hal yang lebih luar biasa daripada apa yang Anda pikirkan. Amin. Saya ajak kita semuanya bangkit berdiri. WL, ayo kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian tadi. Haleluya, kita doa, kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, Tuhan Yesus, hamba serahkan kepadamu ya Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan dengan singkat, dengan sederhana. Roh Kudus yang terus menolong kami, membaharui kami, berikan kami pewahyuan yang lebih lagi. Agar kami tetap berdoa, kami tetap fokus, kami tetap percaya bahwasanya apa yang kami doakan, apa yang kami pergumulkan, Tuhan mendengarnya dan Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik daripada apa yang kami pikirkan. Karena firman-Mu ialah ya dan amin, janji Tuhan ialah ya dan amin. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, umat-Mu kekasih jiwa-Mu pagi hari ini. Jikalau ada di antara mereka yang sedang bergumul ya Tuhan, sesuatu ya Bapa yang tidak bisa diungkapkan, bahkan di dalam masalah rumah tangga yang begitu pelik, Tuhan Engkau yang menolong mereka, membuka jalan, memberikan solusi di dalam rumah tangga keluarga mereka ya Bapa. Bahkan yang di dalam pergumulan perekonomian, di dalam pergumulan segala sesuatu, Tuhan Engkau yang menjadi solusi bagi setiap umat-Mu kekasih jiwa-Mu. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kami dan menjadikan pengharapan yang baru di dalam kami. Terpuji-pujilah Engkau dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku selalu ku percaya.
Benar Tuhan, biarlah hati kami selalu percaya Tuhan. Walaupun kami tidak mengerti dengan jalan dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah pengharapan kami hanya ada padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami Tuhan akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan Bapa itu semua untuk memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi Tuhan. Untuk pelayanan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, kami siap memberi dengan sukacita daripada Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan mendengarkan warta jemaat kita. Sembari kita juga akan memberikan persembahan kita. Shalom untuk kita semua. Ya, puji nama Tuhan, warta jemaat gereja kita. Minggu 14 Mei 2023 yang pertama. Ibadah Raya Minggu, setiap minggunya gereja kita itu diadakan 3 sesi. Yang pertama jam 9 pagi, yang kedua jam 11, dan yang ketiga pukul 16 WIB atau jam 4 sore, yang merupakan ibadah youth terbuka untuk umum baik orang tua, remaja, dan anak-anak. Yang kedua, ibadah menara doa diadakan setiap hari Rabu, pukul 19.30 WIB, di rumah Gembala Sidang Gereja kita, di Jalan Sikambing nomor 32A, daerah Sekip Medan. Selanjutnya yang ketiga, baptisan Islam diadakan setiap minggu keempat. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi nomor HP sekretariat di 0822 98 988 681 atau menemui langsung para hamba Tuhan yang melayani di konter depan. Selanjutnya, penyerahan anak diadakan setiap minggu pertama. Bagi jemaat yang ingin melakukan penyerahan anak, dapat menghubungi nomor HP sekretariat di 0822 98 988 681 atau menemui langsung para hamba Tuhan yang melayani di konter depan. Dan selanjutnya kami menghimbau kepada jemaat untuk dapat mengikuti KUL komunitas kasih sesuai wilayah terdekat yang tercantum di warta jemaat. Dan selanjutnya bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, misi, diakonia, dan ucapan syukur, dapat mengambil amplop yang tersedia di counter depan dan memasukkan pada kotak persembahan yang tersedia di lobi depan, atau dapat ditransfer ke rekening BCA 8250 988 681 atas nama GBI House of Restoration. Dan ada warta tambahan untuk kita semua. Yang pertama, yaitu pendalaman Alkitab atau KOM seri 100 sudah dimulai pada Minggu 21 Mei 2023, yaitu di minggu depan ya. Itu pukul 13.30 WIB atau jam setengah 2 siang. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan biaya gratis. Hanya membayar uang buku sebesar Rp100.000. Pembelajaran dilakukan selama 2,5 bulan. Dan warta tambahan selanjutnya, ibadah WBI, yaitu Wanita Bethel Indonesia, akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Mei 2023 pukul 14 WIB atau jam 2 siang di gedung gereja kita ini. Dan akan dilayani oleh hambanya, Ibu Gembala kita, Ibu PDM Mary Valencia STH. Mari kami mengundang seluruh kaum wanita untuk hadir di ibadah ini. Dan warta tambahan selanjutnya, oleh karena kasih karunia Tuhan, gereja kita membuka Mandarin Service di awal bulan Juni, yaitu Minggu 4 Juni 2023, jam 10 pagi di ruang GC. Dan warta tambahan terakhir, gereja kita akan melakukan perjalanan rohani bersama GBI House of Restoration. Terbuka pendaftaran Israel, Palestina, Mesir 10 hari, berangkat 20 Oktober 2023, total biaya estimasi 2.600 US dollar per orang. Dan di sana kita akan dilayani oleh pembimbing rohani kita yang merupakan Ibu Gembala kita, Ibu PDM Mary Valencia STH. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Gembala kita di 0813 4373 9884 dan Bapak Wakil Gembala kita di 0813 6089 3578. Demikian warta sepekan gereja kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk kita menyelesaikan ibadah kita dengan berdoa syafaat. Mari kita semua arahkan hati pikiran kita fokus hanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Shalom, selamat pagi Bapak yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang selalu kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, bahkan Engkau Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau saat hari ini, bahkan hari-hari sebelumnya mungkin kami sedang mengalami kebimbangan, kami sedang mengalami keraguan-raguan, tapi kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami jangan bimbang dan percaya 100% hanya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya kekuatan Tuhan akan tetap menyertai kehidupan kami, baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, biar firman-Mu tetap hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, untuk kami dapat menjadi pemberita kebenaran firman-Mu bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terlebih lagi kepada setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati akan hamba-Mu, Ibu Gembala kami di tempat ini, Ibu Mary Valencia, beserta dengan Bapak Gembala kami, Bapak Sutekno Satya ya Tuhan. Kau terus yang menolong, menyertai, dan memberkati akan pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Baik di dalam pelayanan mereka ya Tuhan, dalam rumah tangga mereka juga ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Kau terus berikan hikmat yang lebih luar biasa kepada hamba-Mu ya Tuhan, agar hamba-Mu juga dapat dipakai dengan lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Dan biarlah melalui hamba-Mu ya Tuhan, kiranya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Bapa yang baik, kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai, dan juga Tuhan tolong akan hamba-Mu wakil gembala kami, Bapak Ebenezer Sembiring tempat ini ya Tuhan, beserta dengan istri ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolongkan hamba-Mu dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga semakin tambahkan hikmat pada hamba-Mu ya Tuhan, untuk dapat terus dipakai semakin lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Dan biarlah melalui hamba-Mu juga ya Tuhan, kiranya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi setiap jemaat Tuhan tempat ini ya Tuhan, Engkau terus menyertai dan memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Jika mereka sedang sakit, kami yakin dan percaya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Jika mereka sedang mengalami beban yang berat, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan solusi yang terbaik dan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Dan jika mereka sedang tidak dapat hadir pada saat ini ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tidak dapat hadir pada saat hari ini. Kiranya Tuhan kembali mengingatkan mereka ya Tuhan, akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan mereka, dan agar mereka dapat kembali bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan mereka. Dan juga Bapak yang baik untuk gedung Center Point Mall ini ya Tuhan, tempat di mana gereja-Mu berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap terus memberkati akan tempat ini ya Tuhan. Kau berkati pemiliknya ya Tuhan. Kau berkati setiap orang yang bekerja berusaha di tempat ini ya Tuhan. Bahkan Kau juga terus memberkati setiap orang yang berkunjung ke tempat ini ya Tuhan. Dan Bapa yang baik, dari tempat ini juga kami terus mengangkat tangan kami untuk memberkati kota kudus-Mu Yerusalem ya Tuhan. Shalom Yerusalem. Diberkatilah kota kudus-Mu Yerusalem. Kiranya damai sentosa ada pada tembok-tembok-Mu, dan juga ada pada puri-puri-Mu. Dan diberkatilah setiap orang yang memberkati akan kota kudus-Mu Yerusalem. Kiranya berkat atas kota kudus-Mu Yerusalem mengalir atas bangsa dan negara kami di Indonesia ya Tuhan. Kau jamah dan pulihkanlah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, agar semakin hari bangsa Indonesia ini semakin menjadi bangsa yang lebih baik ya Tuhan. Terlebih lagi menjadi bangsa yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Indonesia juga boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Berkat atas Yerusalem juga mengalir ya Tuhan atas kota kami, kota Medan ya Tuhan. Dan juga mengalir atas gereja-Mu GBIHR di tempat ini ya Tuhan. Dan mengalir atas kami pribadi lepas berada di tempat ini ya Tuhan. Dan bagi setiap kami seluruh pelayan-Mu tempat ini ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Kau berikan kami kesatuan hati ya Tuhan. Kau berikanlah kami kerendahan hati ya Tuhan. Kau berikan kami hati yang mengasihi ya Tuhan. Terlebih lagi kiranya Tuhan memberikan kami ketulusan hati dalam melayani Tuhan, agar kami tidak salah motivasi dalam melayani Tuhan. Dan kami kembalikan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk ibadah kami pada sesi satu ini ya Tuhan. Kami kembalikan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan sesi selanjutnya kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan hadir atas tempat ini dan beracara atas tempat ibadah kami ini ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan Kau menyertai setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani di sesi kedua ya Tuhan.
kembalikan semuanya untuk hormat dan nama Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian kami, yang menibakan kami dengan selamat tanpa kekurangan apapun ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini ya Tuhan, kami rindu menerima berkat yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Mari dengan iman, sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Yakinlah dan percaya ada berkat spesial yang Tuhan sediakan untuk kita bawa pulang pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan keluar dari rumahmu. Tuhan memberkati rumah dan seisi rumahmu. Di sana Tuhan memberkati akan rumah tanggamu. Tuhan memberkati kesehatan kekuatanmu. Tuhan memberkati akan studimu. Tuhan memberkati bagulmu. Tuhan memberkati adonanmu. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Bahkan segala pekerjaan tanganmu dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Segala perencanaanmu yang sesuai dengan rencana Tuhan dibukakan jalan oleh Tuhan. Oleh itu, sebab dengan iman, terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, dan juga pimpinan perantaraan dari Allah Roh Kudus, yang senantiasa menyertai, melindungi, dan menuntun saudara dan saya pada saat hari ini, sampai selama-lamanya, bahkan sampai pada datang Tuhan Yesus yang kali kedua untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Orang yang diberkati bersama kita katakan, Amin. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.